kita mulai dari yang paling sederhana dulu aja, Dok. HB itu apa sih, Dok, sebenarnya? Gimana? HB itu sebenarnya apa, Dok? HB, oke. Jadi ini kalau kita ngomong HB ini kan ngetop banget ya di teman-teman nih ya. Jadi HB itu hemoglobin ya. Hemoglobin itu sebetulnya adanya di dalam sel darah merah ya, di dalam sel darah merah. Tapi kalau di laboratorium itu nanti yang diukurnya itu adalah kadar hemoglobinnya, yang di mana kadar hemoglobin ini akan menunjukkan berapa secara tidak langsung berapa status dari anemia ya, status dari HB ya statusnya. Nah, di mana selain itu juga sebetulnya untuk melihat status anemia itu di badan kita, kita lihat juga jumlah sel darah merahnya gitu ya. Itu ada cara pemeriksaan lain. Tapi yang paling mudah kita melihat kadar HB ya. Nah, di mana HB ini juga menunjukkan kenapa dia penting, karena hemoglobin ini akan membawa oksigen. Jadi kalau kita nafas ada oksigen, itu kan kita hidup dengan oksigen ya. Oksigen itu harus nyampe ke seluruh jaringan tubuh. Nah itu oksigen itu untuk pergi ke jaringan tubuh dia harus ada alat pengangkutnya. Nah alatnya itu adalah si HB ini ya, di mana HB itu adanya di dalam sel darah merah. Jadi sangat tergantung kepada jumlah dan kualitas sel darah merah. Jadi kalau udah sampai oksigennya sampai ke jaringan, baru si jaringan itu bisa bekerja ya. Dia bekerja sesuai dengan tugasnya. Kalau mata ya buat lihat ya, kalau jantung dia buat berdenyut, kalau ke usus ya dia buat mencerna makanan seperti itu. Jadi memang kadar HB ini penting sekali untuk kehidupan secara fisiologis dari manusia gitu. Mungkin ya Mbak Hana. Iya, soalnya gini dokter ya, kadang kita tuh kan bingung ya, kadang udah stadium 5 itu kalau udah stadium 5 tiba-tiba HB-nya udah rendah banget. Sebenarnya mulai HB turun itu di stadium berapa, Dok? Iya. Nah, satu ini juga ilmu sudah populer sekali kan di teman-teman ya, bahwa untuk membentuk sel darah merah itu, di mana sel darah merah itu dibuatnya di sumsum tulang, itu memerlukan satu sinyal yang disebut dengan mengeluarkan satu aspek yang disebut dengan eritropoietin. Nah, eritropoietin ini dia berperan dalam pembentukan sel darah merah pada saat awal. Jadi sebetulnya di badan kita ya sejak kita lahir itu di sumsum tulang kita ini sudah ada sel-sel pembentuk darah merah. Bakal sel darah merah itu udah ada di badan kita. Nah, si bakal sel ini akan jadi sel darah merah melalui beberapa tahap. Salah satunya itu untuk menjadikan dari bakal menjadi calon darah merah ya, gitu. Dari bakal calon menjadi calon ya gitu. Nah, dia memerlukan apa yang disebut dengan eritropoietin. Nah, eritropoietin ini diproduksinya paling banyak itu di ginjal. Nah, itu masalahnya. Nah, nanti kalau si sel-sel di ginjal ini berkurang jumlahnya sehingga jumlah eritropoietin yang diproduksi juga berkurang kan Mbak Hana gitu ya. Nah, kita semua tahu kan teman-teman itu kalau secara diagnosis ya, kalau kita cari di daftar nama diagnosis itu nama penyakitnya sekarang itu adalah bahasa Inggrisnya chronic kidney disease atau penyakit ginjal kronik ya. Jadi terminologi gagal ginjal kronik itu udah nggak ada. Penyakit ginjal kronik, di mana penyakit ginjal kronik itu udah kelasnya ada 5. Ini juga udah dikenal ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini masing-masing kelas itu ditentukan dengan berapa kemampuan ginjal menyaring darah. Nah, kemampuan ginjal menyaring darah itu sangat tergantung dari ada satuan tugasnya di ginjal itu namanya nefron. Nah, jumlah nefron ini yang berkurang pada saat fungsinya, jumlah nefron yang sehatnya akan berkurang pada pasien-pasien penyakit ginjal kronis. Jadi nanti dia turun. Nah, kalau secara normal ya harusnya fungsi ginjalnya baik ya, sehingga jumlah EPO yang dikeluarkan pun cukup untuk orang tersebut. Dari studi dilihat bahwa
kekurangan produksi EPO yang sudah mulai mengakibatkan anemia itu kita sudah bisa lihat jelas dari sejak awal stadium 3, Mbak Hana, ya. Dari awal stadium 3. Nah, susahnya awal stadium 3 ini secara penyakit ginjal kronis, teman-teman ini belum ada gejalanya, ya. Belum ada gejala yang orang akan curiga bahwa ginjalnya terganggu. Ya, di mana biasanya stadium 3 ini diketahuinya pada saat check up. Nah, apalagi stadium 1 sama stadium 2 gitu. Jadi kan. Ada bengkak-bengkak gitu belum ya, Dok ya? Kalau stadium 1, stadiumnya kebanyakan kelewat, Mbak Hana. Kalau orangnya nggak check up, bablas aja itu. Jarang kita dapat pasien kalau secara umum gitu datang pada saat stadium 1, stadium 2 ya gitu. Jadi stadium 3 awal tuh udah mulai itu HB itu udah mulai turun gitu. Jadi dari awal stadium 3 sebenarnya udah ada. Udah mulai kelihatan. Secara kita bisa cek laboratorium ya. Stadium 1, stadium 2 itu sebetulnya kalau kita telusuri udah mulai kelihatan ada gangguan, tapi tidak secara klinis ya. Klinis itu yang kelihatan gitu ya. Jadi Dok, kalau dari hasil survei ke pasien itu Dok, banyak pasien yang nggak tahu sebenarnya karena ginjal mereka udah rusak, nggak memproduksi sendiri hormon eritropoietinnya. Jadi kan harus suntik ya Dok ya, suntik EPO gitu. Mereka tuh nggak tahu kadarnya tuh sebenarnya yang dibutuhkan berapa gitu Dok. Iya. Udah suntik nanti nggak naik-naik gitu. Jadi bingung Dok Iya, kebutuhannya. betul. Ya. Jadi kalau pada pasien kita bicara sekarang kita batasi yang penyakit ginjal kronis stadium 5 ya Mbak Hana ya, yang sudah menjalani dialisis ya, pada umumnya kan itu ya, mau HD atau CAPD sama. Yang transplant juga agak berbeda sedikit ya. Karena kalau transplant sudah dapat baru. Jadi kadar HB untuk ada pasien PGK stadium 5 dengan dialisis pasti anemia, ya, pasti anemia. Kalau tidak anemia, ini tidak wajar, ya. Nah, pasti harus dipikirkan. Ada orang misalnya ginjalnya nggak bagus, tapi HB-nya bagus. Nah, ini pasti ada sesuatu di sumsum tulangnya. Ada penyakit-penyakit itu, di mana dia produksi HB-nya, tapi itu jarang sekali. Tapi saya punya pasien seperti itu. Nah, HB yang kita akan mulai perlu ditingkatkan itu untuk pasien-pasien dialisis itu adalah apabila kurang dari 10. Ya, apabila kurang dari 10. Nah, jadi pada saat HB kurang dari 10 kita harus mulai intervensi ya. Nah, karena penyakit ginjal kronis ini penyebab anemia itu adalah mayoritasnya adalah kekurangan EPO. Jadi kalau jadi Dok cara stadium 5 itu pada umumnya penyebabnya adalah kekurangan dari eritropoietin, sehingga obat itu harus diberi eritropoietin. Nah, sediaan eritropoietin ini bukan suatu eritropoietin yang persis sama yang dibentuk oleh ginjal kita, ya. Makanya disebutnya erythropoiesis stimulating agent. Jadi yang paling tepatnya itu adalah ESA namanya, ya. Karena kita tidak mengambil eritropoietin langsung dari manusia, gitu kan. Nah, jadi zat-zat obat ini yang kita berikan. Dan kebetulan memang preparatnya nggak ada yang bisa diminum. Semua harus disuntikan. Baik disuntikan langsung kepada pasien secara suputan, atau ada juga yang bisa dimasukkan ke dalam tubing, ke dalam selang pada saat cuci darah. Ya, itu juga ada perbedaan-perbedaannya, di mana kalau pemberian secara suputan itu ya biasanya dosisnya bisa lebih rendah dibandingkan yang masuk ke dalam tubing, jadi dia bisa lebih hemat gitu ya. Tapi Dok, ada banyak sebenarnya juga teman-teman pasien ini yang ngeluh Dok, kok udah disuntik EPO tapi HB-nya nggak naik-naik Dok. Ternyata zat besinya yang bermasalah. Jadi yang harusnya diterapi dulu itu
HB-nya dulu atau zat besi dulu, Dok? Iya. Jadi kita seperti saya bilang tadi bahwa di sumsum tulang kita itu sudah ada bakal calon sel darah merah. Nah, untuk menjadi calon sel darah merah itu dia butuh tadi EPO, ya. Dia butuh EPO. Kemudian pada tahap butuh EPO dia menjadi calon darah merah. Nah, sebelum menjadi darah merah, dia butuh besi. Sampai akhirnya keluarlah dari sumsum tulang itu menjadi sel darah merah. Nah, gitu. Jadi nggak bisa ditawar. Kalau mau buat darah merah, dia harus ada EPO dan besi. Jadi kalau misalnya cuma ada EPO saja, besi tidak ada, dia nggak bisa. Ada besi aja nggak ada EPO, dia juga nggak bisa jadi sel darah merah. Jadi dia harus ada dua-duanya. Jadi kalau kita mau mengobati anemia pada penyakit ginjal kronis, yang pertama ditentukan adalah status besinya dulu, karena status besi ini akan lebih mudah memperbaikinya. Ya. Kita cek dulu status besi di dalam pasien itu. Teman-teman udah tahu biasanya sama perawat diperiksa itu kadar besi dari serum, ya, sama TIBC namanya, ya. Nah, nanti dia akan diterjemahkan menjadi saturasi transferin namanya, ya, di mana harus lebih dari 20%. Nah, kalau udah itu aman tuh besinya. Kalau udah aman besinya, baru kita mulai EPO-nya. Gitu. Jadi zat besi dulu memang, Dok, ya, yang diperbaiki Iya, lah betul. Karena statusnya kalau dulu, besi ngobatinnya gitu nggak ya, terlalu lama. statusnya Kita gitu ya, bisa Dok? cepat. Kalau EPO Dulu kan dia bertahap, ya, perlu jelas waktu untuk yang mengeluarkan membentuk HB. status jadi, Dok, Ya. jadi udah harus zat besi harus oke, bisa, ya. Kenapa sih, Dok, kok pemberian preparat EPO sama preparat besi itu dipisah, Dok? Kalau mereka tuh emang suatu kesatuan untuk membuat HB? Kenapa nggak jadi satu gitu, Dok? Apanya yang menjadi satu, Mbak Hana? Pemberian preparat EPO sama preparat besi itu kan biasanya dipisah ya, Dok? Gini, ya memang kalau masalah preparat itu kan tergantung dari jenis obatnya, ya. Kenapa dia dipisah? Karena belum tentu semua butuh besi sama EPO kan pada saat yang bersamaan. Jadi pemberian besi itu caranya ada dua. Satu yang dimakan, ya. Satu yang diinfus, ya. Nah, kalau buat yang kita mau kejar cepat, itu harus yang diinfus yang bagus, ya. Dikasih dimasukkan ke dalam pembuluh darah langsung, dan teman-teman biasanya diberikan pada saat dialisis biar nggak ditusuk, ya, gitu, nggak ditusuk dua kali. Untuk sehari-harinya kita perlu pemberian besi secara per oral yang dimakan, ya. Jadi harus ada itu. Nah, nanti kalau udah besinya bagus, ya dia nggak butuh besi lagi kan, karena bisa bertahan. Kemudian diberikan EPO-nya. Nah, tapi si kadar besi ini harus selalu di follow up. Kan nanti ada tuh biasanya kalau di ruangan 3 bulan sekali dicek status besinya, ya. Karena mungkin saja nanti nih pasien intake besi secara makan itu kurang. Jadi akan mengganggu respon dari EPO gitu ya. Jadi memang kalau kita akan menaikkan HB itu kita perlu monitoring, cek beberapa diulang lagi, kemudian dievaluasi lagi sama dokternya. Ini masalahnya apa? HB-nya naik nggak? Naiknya cukup cepat nggak? Atau bahkan terlalu cepat naiknya? Kalau misalnya tidak sampai target, kenapa? Yang pertama kali dicek adalah status besi tentunya. Begitu, Mbak Hana. Jadi dia memang terpisah terapinya, kita custom, ya, sesuai dengan kebutuhan. Dok, jadi emang kan mungkin nggak semua butuh zat besi dulu, jadi dikasihnya nggak bisa bareng ya, Dok, sesuai nggak bisa sesuai dengan
kebutuhan Iya, dan kondisi heeh. Ada yang pasiennya kalau gitu kita cek masing-masing ya. awal-awal zat Dikasih besinya udah bagus kondisi lah langsung pasien bareng EPO. ya gitu. Karena pasien nggak dengan ya kasih. Oh gitu, jadi barengnya nggak pakai preparat besi lagi ya dok. Itu jangan ya. Iya. Ya, lanjutkan foto di luar sana lah yang beredar di antara pasien tuh banyak sekali. Ya, di luar sana lah yang beredar dok. Jenis terapi EPO. Cuman pasien tuh kan kadang suka bingung dok. Ya dok, kayak jenis terapi EPO. Cuman pasien tuh kan ini gitu. Mungkin dokter bisa jelasin jenis-jenis EPO dan mungkin EPO yang berbedaannya. Ya. Pasien tuh ini gitu. Itu dok banyak soalnya soal apinya. Ya, baik. Jadi EPO itu ada beberapa jenis. Ya, kita bilangnya ESA tadi ya, tapi nggak apa-apa teman-teman udah tahunya EPO ya. Jenisnya aja misalnya ada dua dulu, kita bagi dua. Satu EPO yang kita bilangnya short acting. Ada satu lagi yang disebut long acting ya. Ada yang middle, ada yang long acting. Kalau yang short acting itu dia kerjanya dalam jangka waktunya pendek. Sehingga teman-teman biasanya harus disuntik 2 kali seminggu gitu kan. Nah, nanti ada yang lebih panjang yang teman-teman bisa disuntiknya 1 kali, 2 kali seminggu, bahkan sebulan sekali. Itu dari segi jenis masa kerjanya. Selain itu jenis EPO juga beda. Ada EPO alpha, EPO beta. Di luar tuh sudah ada juga EPO zeta ya. Jadi udah banyak macam-macam. Tapi kalau di Indonesia yang baru beredar itu EPO-nya jenis dari segi jenisnya terutama yang short acting itu adalah EPO alpha dan EPO beta. Gitu. Nah, kemudian EPO itu jenisnya dia itu beda sama obat. Misalnya obat kita makan obat ya, ada antibiotik. Teman-teman kan pasti udah pernah dengar nih, ada yang original, ada yang generik ya. Nah, kalau obat ya original sama generik itu memang dia harfiahnya seperti itu. Zatnya itu original, misalnya ginilah, ada antibiotik merek awalnya A. Isinya misalnya antibiotik itu ciprofloxacin ya. Zat aktifnya kan ciprofloxacin. Nah, kemudian dibuat generiknya. Nanti kalau dilihat di labelnya tulisannya floxacin gitu. Ya, itu kalau obat namanya generik. Nah, EPO, kalau EPO itu dia bukan produk yang dibuat dari bahan kimia langsung jadi EPO. Tidak, EPO itu kita sebutnya adalah produk biologis ya, di mana dibuatnya itu rumit sekali ya. Kalau saya pernah lihat juga, pernah mengunjungi pabriknya itu rumit sekali, risikonya tinggi untuk gagal dari produk itu gitu ya, sehingga harganya pun tidak bisa murah sekali gitu ya, di mana dia itu dibuat secara bioteknologi sehingga kita ambil sejenis protein yang disebut dengan erythropoietin stimulating agent. Nah itu nggak bisa digenerikkan, nggak bisa. Makanya kalau EPO yang paling awal itu ada mereknya kalau di Indonesia itu saya sebut aja ya, namanya Eprex. Itu originator namanya. Nah kemudian karena kebutuhan banyak di dunia ini dan dia nggak bisa gitu dibuat cuma nama dia aja, akhirnya dikeluarkan yang disebut biosimilar. Biosimilar itu dia produk sama bioteknologi yang secara kualitas persis banget dengan si originatornya ini. Jadi akhirnya, tapi dia walaupun persis dia nggak bisa 100% ya, nggak bisa 100% mirip kayak anak kembar, nggak ya. Tapi secara quality dia sudah sangat sama, makanya disebutnya juga biosimilar, sehingga bisa dipakai, sehingga lebih banyak lagi bisa diproduksi, teman-teman bisa lagi mengakses lebih mudah dan tentu harganya akan lebih murah kalau produknya banyak ya. Nah, jadi buat teman-teman, dokternya nanti pakai EPO yang manapun yang sudah beredar di Indonesia itu boleh dipakai, kita yakin itu udah sama baiknya.
Walaupun nanti itu tugas dokter-dokternya nih, karena si biosimilar itu juga karena nggak bisa persis, nanti banyak vendor yang keluarkan, dokternya harus pilih, harus mencari produk biosimilar yang kualitasnya bagus ya, di mana kualitas bagus dari biosimilar itu nanti si vendornya atau pabriknya dia punya apa istilahnya punya fitur-fitur dan biasanya itu harus dibuktikan dengan penelitian ya. Contohnya seperti dari Combifar ini Eporon itu punya studi ya, punya studi yang sudah sangat baik yang menunjukkan bahwa dia profilnya itu udah sangat bagus dan secara kualitas dan keamanan itu udah excellent. Jadi itu yang akhirnya kita bisa pakai di Indonesia. Jadi teman-teman nanti dapat apapun obatnya, itu insya Allah lah dokter-dokternya sudah pilihkan yang sudah memenuhi syarat, sudah qualified. Salah satunya yang kita hari ini kita ketemu ini Eporon. Begitu mungkin Mbak Hana ya. Iya, betul Dok. Memang pas banget nih karena dokter habis nyebut Eporon juga. Sekalian nih, emang Combipar nih habis ngasih donasi Dok ke KPCDI, ngasih donasi Eporon juga nih buat teman-teman Dok. Yang gitu. Iya betul, Combipar habis ngasih donasi Dok, ngasih donasi Eporon ke KPCDI Dok buat kawan-kawan pasien. Ditunggu nih Combipar. Kapan lagi nih Combipar ngasih ini lagi nih donasi Eporon buat pasien. Nah, Bu Lili, jangan lupa Bu Lili nanti donasi lagi Bu Lili. Eporonnya dong memang dari Combipar buat kita nih. Eporon ini juga ada kawan-kawan. Iya betul Dok. Ada pertanyaan juga deh kawan-kawan. Katanya kok suntik menggunakan Eporon sama suntik menggunakan Epo Alpha lainnya tuh kok beda Dok? Karena rata-rata tuh kalau suntik bersuntikan Epo Alpha juga Epo Alpha lainnya tuh kok itu kan sakit Dok gitu. Tapi waktu suntik pakai Eporon tuh kok nggak sakit gitu. Jadi suntikan Alpha tuh Eporon ini gitu dibanding Epo yang lain. Kan Eporon yang sakit gitu. Epo lain kok sakit. Saya sendiri dulu suntik pakai Epo lain memang sakit Dok rasanya. Sakit sekali. Bahkan ada yang sampai kesakitan banget pasien itu Dok. Tapi kenapa Eporon enggak gitu Dok? Bedanya di mana? Iya. Jadi untuk masalah teknikal ya, teknikal suntik, memang yang saya bilang tadi, tentu nanti dokternya itu akan pilih. Jadi untuk pemilihan EPO itu, dokter akan pilih satu yang dilihat duluan adalah quality dari EPO ya. Jadi dia apakah secara keilmuan kualitasnya baik dan safety ya, safety itu aman, jadi efek sampingnya nggak banyak ya. Kemudian yang kedua yang dilihat nanti apakah dia terjangkau, itu ya nomor 2 ya. Kalau obatnya bagus nggak bisa dijangkau sama pasien atau rumah sakit itu ya, gitu. Nah yang ketiga adalah bagaimana acceptance dari pasien, bagaimana penerimaan pasien. Nah, seperti yang tadi Mbak Hana bilang, saya kok disuntik Eporon itu nggak sakit ya. Nah, tentu nanti dengan seperti itu dokternya akan memilihkan Eporon buat pasiennya. Karena itu penting daripada saya bilang pakai yang A, pasiennya nggak mau. Sakit dokter, sumpah deh sakit dokter kok maksa gitu ya, ya seperti itu. Dan memang kalau saya lihat teknologi dari pembuatan siringnya, siring apa? Jarumnya, apa tempatnya buat jarum buat nyuntiknya itu baik dari tempat obatnya maupun jarum suntiknya itu sekarang memang berkembang ya, itu penting sekali. Beberapa kayaknya sekitar 15 tahun yang lalu pernah ada isu itu karena si tempat obatnya itu bermasalah sehingga membuat efek samping. Pernah ada isu tahun sekitar 15-20 tahun yang lalu ya. Nah jadi teknologi dalam pembuatan siringnya, namanya siring ya, namanya prefill siring. Jadi obatnya udah ada di dalam tabung dan sudah ada jarum tinggal nusuk gitu. Kalau obat kan biasa obat suntik kan diambil dulu dari flash, diambil dulu. Kalau ini nggak, dia prefill siring. Nah kalau teknologinya bagus tentu akan nyaman buat pasien ya. Dan salah satunya Eporon ini teknologi dari segi sediaannya sudah di user friendly.
baik perawat nggak susah pakainya dan nyaman buat pasien gitu. Kalau masalah teknologinya dipasangin apa, jarumnya segala macam, saya rasa Kombifar yang lebih tahu ya. Iya, betul. Tapi memang ada, jadi salah satu pertimbangan itu adalah kenyamanan buat pasien, ya, Mbak Hana. Oke. Emang gitu dok. Kadang gitu kasih kirain emang itu gitu satu dok ya Sebentar Mbak Hana agak hilang juga barusan. bingungnya tuh di situ Mbak. kadang gitu maka kirain itu tuh sama emang di situ tuh aja gitu dok yang itu halo dok Ya, udah ada sekarang ya. Gimana? masih nggak nanti kalau dokternya terus kalau udah ya agak deh baik ada yang sakit udah katanya ya oke sakit oke daripada yang kalau sakit udah mikir badan kalau ada sakit suntik dok poster ini ya mah milih yang sakit dok oke baik teman ini juga udah tanya nih di Q&A salah Rosma di tengahnya sudah HD 2 tahun dok di RS Melati pertanyaannya gimana caranya menjaga HB tuh nggak turun terus makanan seperti apa tahun nah caranya menjaga HB apa dok yang bisa jaga HB nggak turun soalnya ini juga terkait dengan seperti mana apa dok yang bisa pertanyaan kawan-kawan yang HB nggak turun lain dok kalau makan hati sapi hati ayam gitu kan jeroan dok ada yang bilang nggak baik kak tapi di sisi lain kata naikin HB jadi gimana dok? Ya, baik. Bagaimana biar HB tidak turun? Oke. Nah, tadi seperti disampaikan bahwa untuk bikin sel darah merah itu kan ada EPO, ada zat besi kan. Nah, tapi pembentuk sel darah merah nggak cuma itu. Pembentuk sel darah merah juga di dalamnya ada bahan-bahan lain seperti protein. Ada juga buat dindingnya pakai lemak gitu ya. Jadi secara umum untuk gizi kita ini kecukupan nilai gizinya harus cukup. Jadi kalaupun misalnya besinya bagus, tipenya bagus, tapi terus proteinnya kurang, ya, lemaknya kurang, karbohidratnya kurang, nggak jadi juga sel darah merah, ya, gitu. Saya sering menganalogikan kalau sel darah merah itu kayak kita kalau mau buat kue gitu, ya, buat kue. Misalnya EPO-nya itu adalah yeast-nya, yeast itu apa yang pengembang itu ya buat roti. Terus zat besinya itu telurnya. Tapi kalau teman-teman nggak punya terigu, nggak akan jadi roti. Ya. Terus kalau mau agak manis, nggak punya gula, dia nggak jadi roti. Jadi tetap gizi itu, zat-zat gizi yang lain harus terpenuhi. Jadi kalau makanan yang nomor satu, teman-teman gizinya harus cukup secara keseluruhan. Nggak cuma besi saja, nggak. Jadi kalau makan, teman-teman harus cukup. Baik itu karbohidrat, protein, lemak, dan tadi zat-zat mineral, di mana besi ini termasuk mineral kan. Nah, jadi kalau makan, kalau lihat piring makan orang dialisis itu, nasinya harus ada, sayur pasti, proteinnya harus 2 kali lipat. Kalau misalnya bapak yang dialisis, kalau ibu makan telurnya 1, bapak harus 2. Karena saat dialisis itu seperti kita tahu zat-zat gizi itu terbuang saat dialisis selama 5 jaman itu ya, terbuang. Jadi Bapak harus gantikan. Nah, dan harus ada lemak juga ya gitu, harus ada lemak gitu. Jadi nggak pantang 100%. Oke, kemudian zat besi. Nah, tentu makanan ini ada juga yang zat besinya tinggi. Ya. Nah, zat besi itu seperti kita ketahui kalau di makhluk hidup ya di mamalia itu disimpannya memang di hati, di liver. Kita juga disimpannya di hati, di liver. Makanya bilang kalau orang kurang darah banyak-banyaknya makan hati gitu ya. Bukan makan hati sakit hati ya. Nah, cuman kan asam urat dok gitu. Nah, asam urat itu betul kalau orang dulu disebutnya hiperurisemi, punya penyakit asam urat tinggi,
Pantangan nomor 1 itu dilarang makan jeroan. Karena jeroan itu kadar purinnya tinggi, sehingga dia akan menyebabkan meningkatkan kadar purin dan akhirnya dijadikan asam urat oleh badan. Oke, itu kalau orang-orang yang memang asalnya itu memang punya penyakit yang disebut dengan Gouty arthritis, ya gitu. Tapi kalau untuk pasien dialisis, asam urat itu kan sama, salah satu racun yang harus dibuang kan. Jadi pasien-pasien dialisis itu kalau diukur asam uratnya pasti tinggi semua, kayak kreatinin lah, ya. Kayak kreatinin. Nah, tapi bukan berarti dia itu punya penyakit asam urat dasarnya. Kan sama kreatinin orang dialisis normal. Asam urat juga sama. Jadi selama pasien tersebut tidak ada apa tuh namanya arthritis. Arthritis itu adalah penumpukan asam urat di sendi biasanya. Misalnya sendinya itu nanti sering merah, terus sakit banget, asam uratnya biasanya kadarnya di atas 9. Ya gitu. Nah yang seperti itu mungkin harus dihindarkan, walaupun udah dialisis makan jeroan harus dihindarkan. Tapi kalau yang nggak punya itu ya biasa aja Mbak. Kalau mau makan ati boleh, itu salah satu bahan makanan yang mengandung besi tinggi. Selain itu banyak yang lain, dari sayuran, dari protein juga, dari daging, ada juga zat besinya ya. Kemudian kalau kurang, makanya tetap dialisis itu harus ada suplemen vitamin dan mineralnya. Boleh nggak ada, Bapak Ibu sekalian harus ada. Ada besi, ada zinc, ya, ada vitamin C, ya, vitamin D udah tahu semua harus ada. Jadi di dalam intake itu harus mitos makan aktif setengah kilo gitu sekali ya, nggak gitu Mbak, Bapak Ibu sekalian. Makan yang bagus aja. Piring makannya itu piring makan seperti orang normal, proteinnya dikalikan 2. Nah, ini ada pertanyaan, Dok. Kita langsung ke Ibu Alfrida yang ada di Zoom. Ini namanya Ibu Alfrida, pendamping CAPD dari Kaltim. Ya. Beberapa bulan lalu suaminya ini sering HB drop, Dok. Padahal rutin suntik EPO 2 kali seminggu. Setelah cek lab, zat besi kurang, TIBC, UIBC, dan ferritin normal. Ya, oleh dokter diterapi zat besi, tapi saja HB drop. Ya, sekarang suntik zat besi lagi. Ini tadi pakai Maltover yang pertama, yang kedua adalah Venover disuntik 2 kali seminggu, sudah masuk minggu keempat. Sementara terapi suntik Venoper masih juga HB-nya drop. Apa yang harus dilakukannya? Ini memang menjadi kendala bagi pasien yang terus disuntik zat besi, terus HB-nya merosot tajam, tidak ada penyelesaian. Bagaimana Dok yang harus dilakukan pasien sebenarnya? Terima kasih Dok Katin. Iya, dicek kan, ternyata dicek status besinya nggak bagus ya Pak Tony ya. Nah, pada saat status besi nggak bagus, kita harus perbaiki dulu. Nah, perbaikan status besi yang paling baik itu memang dengan besi intravena. Yang tadi Ibu tulis adalah Venover ya. Nah, betul. Venover itu pun diberikannya harus ada caranya, Bu. Jadi kita nggak berikan cuma 2 kali. Pada itu 10 ampul itu diberikan pada 5 kali dialisis biasanya. Nah, setelah 10 itu dievaluasi lagi besinya, dicek lagi. Sudah sampai belum? Kalau besinya belum sampai, Bu, itu EPO-nya percuma kita suntik. Sayang EPO-nya ya. Kalau saya biasanya kalau udah jelas-jelas kadar besinya rendah, kurang saturasi transferinnya dari 2%, dibuang dulu 5 minggu kali HD. Kemudian EPO-nya mulai lagi, jadi nggak mubazir. Jadi harus pastikan bahwa besinya itu sudah tercapai kadar besi yang optimal untuk pemberian EPO. Nah, tapi ini banyak yang ada salah satu yang kita sebut, kalau tadi kan disebutkan, jadi
kadar besinya kurang. Jadi di badan pasien itu kadar besinya rendah. Itu tandanya kalau secara lab, ini saya bicara lab juga karena saya rasa pasien-pasien sudah sangat familiar ya. Yang jelas saturasi transferinnya harus lebih dari 20%. Kadar besinya pasti rendah. Tapi ferritinnya juga Bapak Ibu itu harus rendah. Jadi nah ini ferritin Ibu ini kurang besi. Betul-betul kekurangan zat besi itu kita tinggal isi ya zat besinya. Tapi nanti ada Bapak Ibu, saturasi transferinnya rendah ya, kadar Fs serumnya juga besi dalam darahnya juga rendah. Tapi kalau dicek ferritin, ferritinnya tinggi, ya ferritinnya tinggi. Ferritin itu kalau ferritin kadar lab fungsi ginjalnya sudah minim. Tapi nggak boleh terlalu tinggi ya. Kadang-kadang nanti angkanya kalau di referensi ya itu paling tinggi boleh sekitar 600 atau 700. Tapi nanti keluar misalnya Bapak Ibu keluarnya 2000 ferritinnya. Nah, kalau artinya apa kalau ferritin 2000 ini? Bahwa sebetulnya dibantu dimobilisasi dalam darah untuk selain itu ferritin juga menunjukkan salah satu protein yang menandakan bahwa di dalam badan Bapak Ibu sedang terjadi kondisi yang disebut inflamasi yang tinggi. Jadi badannya ini lagi waspada ya. Biasanya penyebabnya itu yang pasti Ibu sedang infeksi paru-paru, demam, batuk, sesak kelihatan. Tapi enggak kelihatan infeksi kronik ya. Jadi ada infeksi yang kronik yang penyebabnya itu kuman-kuman kronik. Paling sering itu adalah TBC kalau pasien-pasien kita. Nah, itu salah satunya. Selain itu juga ada yang menyebabkan ferritin tinggi juga yang kadar inflamasi tinggi itu si racun-racun itu masih tinggi di badannya, belum nyampe gitu ya. Dan ingat racun di badan kita itu enggak semua racun kecil, ada yang besar. Ada yang sedang, ada yang besar. Ini yang biasanya sama kita terlewatkan untuk diperiksa ya gitu. Nah, ini kalau racun-racun ini dia tinggi, maka ferritin itu yang bisa darah merah, dikasih besi, dikasih juga nggak naik-naik. Ya, ini hal yang agak sering terlewat. Sama dokter juga sering terlewat, kurang aware ya gitu. Tapi kalau misalnya diperiksa, ibu udah dapat besi, udah di IV, venovernya udah beberapa kali, tapi besi yang dipakai atau besi yang terbuang. Nah, yang paling sering itu, kalau besi ya kebuangnya dari mana? Besi itu kebuangnya dia kalau dipakai untuk pembuatan sel darah merah, berarti sel darah merahnya ini dibuang-buang. Yang paling sering itu kalau pasien-pasien kita ini ada perdarahan yang tersembunyi namanya. Yang paling sering dari lambung. Bapak Ibu nggak lihat BAB-nya berdarah, nggak muntah darah, nggak kelihatan. Tapi kalau kita cek di kotorannya, di fesesnya, itu ada perdarahan tersembunyi. Itu ada cara pemeriksaannya. Di feses itu ada cara pemeriksaan untuk mencari perdarahan tersembunyi. Nah itu nggak dikeluhkan, tapi dia setiap hari, setiap saat sel darah merahnya dibuang. Ini banyak nih saya dapat. Nanti ketahuannya setelah pasiennya di endoskopi. Ternyata di lambungnya ada luka, yang berdarah kecil, berdarahnya ringan, ya ini sama. Jadi kita isi, dia keluarin, isi, keluarin, jadi nggak bisa naik-naik. Jadi mungkin seperti itu. Jadi memang kalau masalah anemia ini kita penanganannya perlu komprehensif ya, perlu kita lihatnya nggak kacamata kuda gitu loh. Kalau anemia ini pasti kurang besi, enggak. Ada yang besinya cukup, ternyata besinya disimpan nggak bisa dimobilisasi. Nah ini harus dokter ini yang kerja ya, kita cari. Saya pernah dapat beberapa pasien seperti ini, yang paling sering TBC Pak Tony. Jadi dia ada TBC, jadi TBC orang dialisis itu kan nggak seperti TBC pada orang umum. Sama, nggak gejalanya nggak jelas ya.
Dan TBC pada orang dialisis pada umumnya bukan di paru-paru. TBC-nya di tempat lain. Yang paling sering apa Bapak Ibu sekalian? Ada di selaput pleura. Jadi biasanya nanti di selaput paru-parunya itu memproduksi cairan. Jadi Ibu Bapak kalau di ronsen di selaputnya ada air. Satu lagi di perut Bapak Ibu. Kalau yang orang dialisis yang perutnya dia udah didialisis udah sampai ngedrop, tapi perutnya masih besar, airnya masih banyak di perut. Nah itu harus dicari Pak. Jangan-jangan di perut itu produksi cairannya karena infeksi TBC di selaput perut atau yang disebut dengan peritonitis TB. Nah, Dok, sebenarnya tadi menurut dokter tadi kalau racunnya juga terlalu tinggi seperti urium gitu, itu akan mempengaruhi HB juga begitu ya Dok ya? Iya betul. Jadi kan sekarang ilmu zaman sekarang itu sekarang terbukti ya bahwa kondisi-kondisi penyakit itu dia merangsang inflamasi namanya teman-teman. Namanya ini harus teman-teman harus mulai familiar dengan istilah ini. Jadi inflamasi itu badan kita itu akan bereaksi ya, akan bereaksi seperti menghadapi musuh gitu ya. Nah, yang paling dulu itu bilangnya inflamasi misalnya sekarang nih kayak ada COVID masuk. Begitu masuk nih badan kita akan bereaksi untuk tujuannya membunuh COVID ini. Nah, tapi dalam saat tujuannya membunuh COVID ini, si badan ini akan mengaktifkan semua sistemnya yang salah satunya nanti bisa juga mengakibatkan kerusakan pada sel-sel tubuhnya badannya sendiri gitu ya. Nah, ternyata inflamasi ini reaksi seperti ini tidak hanya diperuntukkan untuk infeksi-infeksi dari luar seperti bakteri atau virus, tapi kalau di badan kita ada hal-hal yang merangsang ya, ini reaksi seperti ini terjadi juga. Nah, salah satu yang merangsang reaksi inflamasi itu adalah si racun-racun tadi, solut-solut yang harusnya dibuang oleh ginjal tadi ya. Nah, yang bisa diperiksa oleh kita, yang sering diperiksa itu kan ureum sama kreatinin ya, yang paling sering itu karena itu apa? Kenapa sering diperiksa? Satu, arti klinisnya banyak, dua, dia mudah dan murah. Tapi racun di badan kita ini banyak sekali jenisnya. Kalau sudah ditulis, saya pernah baca, udah tambah lagi ada sekitar 400 yang sudah teridentifikasi, tapi itu kalau meriksa mahal. Contoh sekarang yang mulai kita sering pakai, ada yang disebut beta-2 mikroglobulin. Itu menunjukkan solut besar, di mana si beta-2 mikroglobulin ini sudah terbukti dia efeknya akan merusak pembuluh darah. Kalau tinggi, pasiennya akan menjadi bermasalah gitu. Nah, si solut ini hanya bisa dibuang oleh dialisis dengan menggunakan dialiser yang high flux ya, dan teknik-teknik yang di atasnya. Jadi dialisernya lebih udah harus yang high flux. Dan alhamdulillahnya sekarang ini hasil negosiasi juga dari Pernevri ya, dari beberapa tahun sebelumnya, kita ini selalu mendorong untuk para vendor dialisis ini sekarang dialisernya udah harus kasih yang high flux. Dan alhamdulillah saya rasa sampai akhir tahun kemarin untuk merek-merek yang besar mesin HD itu paketnya sudah high flux ya. Waktu itu kita terus dorong ya. Kalau dulu kan kalau mau high flux dia harus bayar tambah. Kita bilang sekarang itu yang dialisis banyak. Registry yang baru ya Pak Tony ya. Pasien barunya 69.000 Pak Tony. Pasien baru 2019 itu 69.000 Pak Tony. Kalau dihitung sampai akhir tahun 2019, orang yang memerlukan dialisis di Indonesia ini 185.000 Pak Tony. Tapi kalau dilihat dari fasilitas, terutama tenaga kesehatan, ya, terutama perawat. Kalau perawat, jumlah perawat kalau dilihat itu hanya bisa mengcover 50,2% saja Pak Tony dari 185.000 itu yang bisa mendapatkan dialisis rutin minimal 2 kali seminggu. Karena nggak cukup, jadi makanya istilahnya angka drop out ataupun angka kematian di Indonesia ini tinggi. Karena pasien nanti dia misalnya pertama dia bisa dialisis, kemudian begitu dia kembali ke daerahnya, ada yang nggak dapat jadwal, ada yang cuma dapat jadwal seminggu sekali, atau misalnya seminggu 2 kali tapi dialisisnya pendek-pendek karena perawat rumah sakitnya harus bikin 3 shift. Nah, dengan hal-hal seperti itu tentu adekuasi dialisisnya nggak sampai, ya.
sehingga racun di badannya itu masih tinggi dan ini akan merangsang inflamasi, di mana kalau inflamasi ini berjalan, yang jelas EPO nggak akan jalan, Pak Tony. EPO itu butuh lingkungan yang kondusif untuk bekerja. Jadi nanti EPO-nya juga nggak jalan, walaupun besinya cukup, sehingga dia butuh dosis yang lebih tinggi. Jadi makanya sudah ada banyak yang di apa tuh namanya di algoritme penata laksanaan EPO, pemberian EPO pada pasien dialisis, kalau orangnya dalam kondisi inflamasi tinggi dan sebagainya, dosis EPO-nya harus 2 kali lipat. Nah, kalau udah 2 kali lipat, bagaimana Pak Tony ya? Siapa yang mau bayar? Rumah sakit yang kasih gratis juga kalau suruh kasih 2 kali lipat, dia nggak cukup. Jadi memang pengelolaan anemi ini kompleks ya, kompleks gitu. Sepertinya gampang gitu, tapi enggak. Ini kalau udah mikir ini suka pusing saya ya gitu. Nah, jadi si salah satunya saya lihat sih mungkin di mana kualitas adekuasi dialisisnya tidak tercapai itu ya seperti tadi bahwa memang kita dari segi fasilitas tenaga kesehatan kurang. Jadi yang paling kurang itu perawat Pak Tony. Jadi memang luar biasa loh teman-teman perawat kita tuh kerjanya, saya sering ke daerah itu ada yang harus 3 shift, dia kerja 2 shift seminggu 4 kali. Wah, saya saya sampai ke sana bilang, aduh masa kalian nih PS sampai 4 kali, habis pasiennya banyak dong, perawatnya cuma 16, pasiennya 120, aduh saya udah sedih kalau udah kayak gitu ya, gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang kita harus ada kerjasama dari pasien juga dengan rumah sakit dan perawat. Dan buat pasien-pasien jangan suka minta diskon ya cuci darahnya. Dokter itu udah kasih resep. Sebetulnya dialisis itu kalau orang Indonesia yang beratnya 50 kg itu 2 kali 5 jam itu udah minimal. Kalau menurut saya belum optimal loh. Minimal itu ya. 2 kali 5 jam full. Jadi jangan minta didiskon menjadi 2 kali 3/4 jam gitu itu. Itu udah sayang itu 15 menit itu ya. Nah, ini yang teman-teman harus mempertimbangkan yang lebih bijak lagi. Ini salah satu yang ada pertanyaannya, bagaimana HB stabil? Ya, HB-nya stabil harus adekuasinya harus terjaga juga ya Dok Atin ya. Ya. Jadi makan makanan sehat. Apakah juga tidur Dok? Tidur juga mempengaruhi Dok untuk pembentukan HB. Kadang kan pasien cuci darah ini sulit banget untuk tidur Dok. Ya, kadang udah 2 hari, saya pernah 4 hari nggak tidur Dok. 4 hari nggak tidur tuh saya nggak bisa ngebayangkan 4 hari melek terus ya. Saya harus minum obat-obat antidepresan gitu agar bisa tidur sejenak. Apakah tidak tidur begadang itu juga mempengaruhi terhadap pembentukan HB Dok? Iya, jadi gini. Kalau orang nggak tidur sama anemi, dia kayak lingkaran setan, Mbak Tony ya. Karena orang anemi tidurnya nggak akan nyaman, ya. Tidurnya pun nggak akan nyaman. Karena apa? Gini ya, sekarang misalnya HB-nya rendah, berarti kadar eritrositnya kurang. Misalnya gini, oksigen yang harus diantar 1.000 sehari. Kalau 1.000 itu dengan HB 10 itu berarti taruhlah ada 10 truk yang nganter ya. Sehari 1.000, 10 truk. Berarti satu truk itu dia ada 10 rit ya. 100 rit. 10 truk untuk 1.000 berarti dia bolak-balik 100 rit ya gitu. Tapi sekarang bayangin kalau truknya cuma 5 Pak Tony. Kalau truknya cuma 5 berarti ritnya dia harus 200 kali untuk nganterin 1.000. Jadi si truk ini nggak istirahat. Jadi badan kita kalau anemi, dia kan badan kita itu kalau anemi jantung aja. Kalau anemi itu ya, emang kalau anemi yang lain jantung itu pada diem. Enggak, aduh ini HB-nya kurang nih. Jadi apa? Jantungnya akan berdegup lebih kencang. Ya. Jadi heart rate-nya yang harusnya, heart rate itu kan harusnya yang bagus itu 60 sampai 80 itu yang bagus ya. Kalau 60 sampai 80 itu jantungnya santai, nggak capek gitu kan. Nah, kalau dia dalam kondisi anemi karena dia harus ngasih oksigen selalu harus memberikan oksigen, mengantar oksigen banyaknya, jumlah oksigen diantar tetap tapi pengantarnya sedikit. Jadi jantungnya lembur dan dia akan berdegup lebih kencang. 100, 110, 120. Gimana kita bisa tidur? Jadi badannya ini kerja terus. Pasti akan kurang tidur. Dari anemi dia bisa kurang tidur. Kebalikan, kalau kita misalnya kalau kita tidak bisa tidur dengan berbagai sebab ya, pada umumnya penyebab kurang tidur yang paling banyak, penyebab insomnia yang paling banyak itu adalah depresi.
depresi ringan sekalipun, ya. Itu sudah ada penelitiannya itu oleh dokter-dokter jiwa kita ya. Depresi ringan, dan ternyata pasien-pasien dialisis ini pada umumnya dalam kondisi depresi ringan. Nah, nanti kalau tambah berat, gejala-gejala depresi yang umum itu kan 1, kurang tidur, 2, tidak nafsu makan, ya. 3, kurang bergairah. Kalau udah berat-berat nanti kedatang pikiran macam-macam, ya. Pikiran macam-macam, udahlah lebih baik saya sudah saja. Nah, itu sudah level depresi yang lebih berat, dan itu kadang-kadang juga kurang dikelola dengan baik nih sama kita, sama dokternya juga dan sama pasiennya juga, ya, gitu. Jadi hal-hal seperti ini harus diperhatikan, karena kalau kita tidak pada saat tidur tuh Pak Tony ya, ilmu udah banyak membuktikan. Pada saat kita tidur, badan kita ini healing, self healing. Sel-sel akan beregenerasi, sel-sel yang rusak akan memperbaiki diri, itu intensitasnya paling tinggi saat tidur, ya. Kalau yang ini juga misalnya gini, kalau orang diet Pak, orang lagi diet nih, orang lagi diet ya, orang lagi diet terus siangnya diet nih, nggak makan gitu, ini secara umum ya, dia nggak makan, olahraga segala macam. Sebetulnya badannya itu akan membakar kalori dan memperbaiki, mengurangi jumlah lemak segala macam itu saat tidur. Makanya kalau orang kurang tidur cenderung gemuk, ya, itu sudah terbukti. Jadi, nah sama untuk pembentukan HB juga seperti itu. Kalau kita kurang tidur, berarti badan kita diberi waktu lebih sedikit untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Nah, gitu. Jadi ada pengaruhnya. Tapi ya tadi kalau orang anemi juga dia bisa kurang tidur, ya, karena badannya alert terus harus ngejar lemburnya itu karena oksigen masih banyak yang harus diantarkan, ya. Jadi memang anemi itu, jadi beginilah Pak Tony ya, nggak cuma anemi, semua permasalahan klinis pada pasien dialisis itu memang kita harus komprehensif menanganinya karena dia akan saling berinteraksi. Jantung, usus, ginjal itu lagi sehat aja dia akan komunikasi sama semua organ, termasuk pada saat sudah berkurang fungsinya. Tapi Bapak Ibu sekalian nggak usah mikir terlalu sulit ya, nggak usah mikir terlalu sulit Bapak Ibu sekalian. Tadi kan nanti gimana caranya? Kalau Bapak Ibu sekalian nggak bisa tidur seperti Pak Tony tadi bilang, Bapak Ibu bilang sama perawat yang pertama, Bu, Dok, Mbak, saya ini udah nggak tidur nih 4 hari. Bilang sama perawat. Nanti perawatnya akan lapor ke dokternya. Dan dokternya akan berusaha mencari. Memang kalau untuk yang akut-akut gitu, udah 4 hari, 5 hari nggak tidur, terpaksa kita belikan, kita kasih obat tidur umumnya ya. Tapi obat tidur itu nggak boleh dipakai dalam jangka waktu lama. Dia cuma kita boleh pakai misal 2 atau 3 hari. Kalau ya obat tidur itu kan masuk narkoba, Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu sekalian ketergantungan, nggak boleh ya. Yang kita cari akar permasalahannya, kenapa Bapak ini, Ibu ini sulit tidur. Dan saya sekarang sudah melibatkan teman-teman dari psikiatri untuk mengevaluasi ini. Yang pertama kita cari penyebab dari fisik, dari yang urusannya saya. Kenapa dia nggak bisa tidur? Oh gatel. Oh kita cari apa nih masalahnya? Fosfat tinggi, turunin. Kenapa nggak bisa tidur? Mual. Saya mual terus dok malam-malam. Ya kita obatin. Itu kan nggak tidurnya gara-gara mual. Tapi kalau semua klinis udah bagus, tetap nggak bisa tidur, badan kita ini kan ada psikisnya ya. Nah itu saya sekarang udah melibatkan. Di Bandung itu saya punya teman namanya Dr. Santi ya. Dia udah biasa sekali nangani depresi pada pasien-pasien dialisis karena saya kirim terus pasiennya. Satu lagi ada Dr. Hasrini. Dr. Hasrini itu dulu Direktur RSKG Habibie. Dia mengkhususkan pengelolaan stres pada pasien dialisis. Beliau sering dia ngajar di pelatihan dialisis. Nah, ternyata memang bahkan nanti kalau pergi ke dokter jiwa itu nggak dikasih obat Pak Tony, nggak dikasih obat. Namanya psikoterapi. Ketemu nanti dengan dokter rekan saya itu 3-4 kali, habis itu enak tidurnya tanpa obat ya. Jangan lupa. Tapi yang paling penting sebelum kita cari dokter, kadang-kadang kalau disuruh ke dokter jiwa suka ada stigma jelek ya. Wah ke dokter jiwa. Emang kalau ke dokter jiwa orang psikosis, ya saya nggak bilang orang gila, namanya psikosis. Enggak, kita tuh ada penyakit-penyakit depresi ringan itu. Nggak usah pasien, saya juga kadang-kadang suka ada depresi ringan kalau lagi banyak kerjaan, ya Pak gitu. Aduh depresi, aduh ini susah banget nih, saya kan lagi sekolah nih Pak Tony ya, aduh ini belum selesai gitu. Nah jadi itu
pada suatu saat kita perlu bantuan dari profesional namanya. Sama dokter Santi biasanya pasiennya diajak ngobrol aja. Ketemu 4 kali, nggak dikasih obat, diajak ngobrol, habis itu udah bisa tidur lagi. Ternyata ada permasalahan, nanti digali sama beliau. Oh, masalahnya ternyata kalau nanti perlu sama keluarga nih, nanti dia lapor sama saya, Mbak, Teh, ternyata si ini masalahnya gini-gini. Jadi Teteh tolong bantu dari segi misalnya saya encourage keluarga. Ya, ternyata masalahnya ada di keluarga. Bisa seperti itulah Pak Tony ya. Oke. Ya, terima kasih Dok Atin. Memang sih bukan hampir ya, tapi seluruhnya pasien yang tervonis mengalami penyakit ginjal, mengalami gangguan depresi, dari depresi ringan sampai depresi yang berat ya Dok ya. Itu yang saya alamin. Ya, memang setuju dengan sepakat dengan apa katakan Dokter Afiatin bahwa saya sendiri pun pernah mengalami gangguan psikosomatik disorder. Ya, artinya saya juga ke dokter jiwa, berkonsultasi, ya cerita tentang apa yang menjadi kendala itu memang jadi plong karena kita butuh orang profesional untuk mengatasi depresi kita. Orang kadang-kadang kalau saya ditanya, Pak Tony saya sudah melakukan apa aja, tapi kondisi HB saya tidak bisa tidur dan segala macam mempengaruhi HB saya. Saya kadang memberikan masukan, ini ada sesuatu yang dipikirkan. Pasien biasanya mengalami depresi, entah itu depresi mengalami keuangan, tidak berguna lagi karena sudah mengalami penyakit. Nah, ini yang harus diselesaikan. Percayalah bahwa lebih indah kalau berdamai dengan penyakit begitu ya Dok. Ya, betul. Ketika kita ya, tidak betul, bisa betul. Mengubah keadaan, ya cara terbaik memang harus menerima keadaan ya Dok ya. Ya, Kita betul. bisa Jadi lagi coping mengubah. ya, kita menerima Yeah. keadaan sehingga kitanya akan lebih santai dan akan termotivasi ya. Karena ingat semua Bapak Ibu sekalian, saya sering bilang bahwa Bapak Ibu ini adalah orang-orang dengan level yang lebih tinggi ya. Karena Bapak Ibu diberikan tantangan hidup bahwa Bapak Ibu harus dialisis. Itu nggak semua orang bisa. Saya kan bilang, Allah akan berikan, kalau Bapak Ibu sekalian menyebut ini musibah, saya nggak setuju. Ini adalah cobaan tantangan, di mana Bapak Ibu levelnya udah tinggi nih, kasihnya agak beratnya harus dialisis. Wah, itu nilainya itu berbeda dibanding orang sehat yang dikasih nggak punya uang gitu. Kalau Bapak Ibu ini levelnya, kalau pangkat Bapak ini udah jenderal nih ya, udah jenderal gitu. Jadi Bapak Ibu harus menerima dan menghadapi ini dengan kesabaran ya. Dan supporting group seperti ini Pak Tony ya, udah tahu nih Pak Tony ahlinya ya. Supporting group seperti KPCD ini peranannya luar biasa ya, bahwa Anda tidak sendiri gitu kan ya Pak Tony ya. Iya betul Dok, betul. Oke teman-teman, jadi sudah yang dijelaskan Dr. Atin dari sisi medical dan dari sisi psikologis juga sudah dituangkan oleh Dr. Atin. Nah Dok, sebenarnya Dok ada seperti teman saya Dok yang suaminya, namun HB-nya tensinya selalu tinggi Dok, sehingga padahal dari rumah sakitnya itu diberi EPO, keluarganya takut untuk menyuntikkan karena HB-nya yang di atas 100, rata-rata sih di 150/90 atau per 100 gitu Dok. Berapa sih Dok batasan? Yang pertama adalah berapa batasan aman tekanan darah untuk diinjek EPO ya. Yang kedua adalah berapa batasan tinggi HB Dok yang aman tentunya. Apakah batas maksimal sampai 12, kalau di atas itu tidak aman. Seperti itu Dok. Mau dijawab Dok? Ya, terima kasih. Oke, betul. Ini ada, kalau saya bilang mitos ya, bahwa orang kalau tensinya tinggi nggak boleh disuntik EPO. Oke, kita bicara apa hubungannya pemberian EPO dengan tekanan darah. Jadi, tekanan darah itu salah satu yang berpengaruh pada tekanan darah itu adalah kualitas dari si darahnya itu sendiri ya. Jadi darah itu kan misalnya Bapak ada yang HB-nya 10, ada yang HB-nya 5. Itu kalau lihat darahnya juga warnanya beda, Pak. Kalau yang 10 mungkin warnanya merah seperti seperti strawberry gitu ya. Nah, tapi kalau yang 5 nanti merahnya seperti jambu air yang masih muda ya, merah. Kalau orang Sunda bilang ada ya amis jambu gitu. Jadi dia pucat warnanya ya gitu. Nah,
Jadi, nah kalau dia makin si darah ini makin dia kental, itu ada pengaruhnya terhadap tekanan darah gitu. Jadi EPO ini akan meningkatkan tekanan darah itu sejalan dengan peningkatan HB. Karena HB itu akan membuat si darah itu menjadi lebih kental gitu ya. Makanya kalau orang yang HB-nya terlalu tinggi ada penyakit namanya polisitemia, Pak. HB-nya 22, 23. Itu nggak boleh. Darahnya kental banget, pasiennya bisa stroke gara-gara itu. Itu obatnya apa, Pak? Itu obatnya darah merahnya dibuang, Pak. Jadi ditusuk, dikeluarin darahnya, terus dia diisi air biar lebih encer. Ada orang punya penyakit seperti itu, ya. Nah, jadi dia akan berhubungan, kenaikan tekanan darah akan berhubungan dengan peningkatan HB. Makanya kalau kita diberikan EPO, HB itu naik nggak boleh terlalu cepat, Pak Tony. Ya, HB itu nggak boleh naik terlalu cepat. Itu paling cepat itu 1 bulan maksimal 2 gram. Ya, yang bagus itu sekitar 1 gram. Kalau naiknya terlalu cepat, nanti darahnya akan kental terlalu cepat. Nah, di sini biasanya tekanan darah akan naik, gitu. Jadi, kalau ada pasien yang tensinya tinggi, HB-nya nggak naik, itu bukan gara-gara EPO ya, tapi dia disuntik EPO, bukan gara-gara EPO. Itu memang tekanan darahnya aja tidak terkendali ya. Dan yang harus hati-hati penyuntikan EPO itu apabila orang diberi EPO, naiknya bagus, cepat, tapi tensi awalnya udah tinggi. Misalnya dia tensinya 170/100. EPO-nya bagus naiknya. Dia setiap 2 minggu naiknya 1 gitu HB-nya. Nah, ini harus hati-hati nih, harus hati-hati ya. Harus hati-hatinya apa? Bahkan kalau kenaikan HB itu terlalu cepat, dosis EPO-nya dikurangin, Pak Tony. Kita kurangin. Tenang, Pak, jangan cepat-cepat. Ini bagus banget nih Bapak responnya ya, seperti itu. Jadi nggak ada begini ya. Tensinya 18/100. Biasanya dia tensi 15/90. Hari ini tensinya 180/100, EPO-nya nggak disuntik. EPO itu nggak akan naikin tekanan darah sekarang disuntik, sore tensinya naik. Enggak, ya. Nggak ada tuh. Nanti biasanya teman-teman tuh suka di skip EPO-nya karena takut. Nah, itu yang saya bilang mitos. Ya. Jadi yang harus diperhatikan, kalau orang tekanan darahnya tidak terkontrol, diberikan EPO naiknya bagus, ini hati-hati nih, dokternya harus aware nih. Mungkin obat anti hipertensinya harus ditambah karena untuk mengantisipasi kenaikan tekanan darah karena kenaikan HB yang terlalu cepat. Ya, gitu. Jadi HB juga jangan, teman-teman harus sabar, jangan minta sebulan dari 7 naik jadi 11, jangan ya. Dia perlu waktu dan ada batasnya yang nggak boleh terlalu cepat tadi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tekanan darah orang pakai EPO, tensinya tinggi terus, ini konsultasi ke dokternya. Tapi maaf kata nih teman-teman ya, saya kalau evaluasi tekanan darah pada pasien, penyebab utama dia tensinya nggak turun apa? Kepatuhan minum obat. Kalau saya sekarang di ini saya suka akalinnya begini. Pasien kalau dialisis dia harus bawa tempat obatnya plastiknya. Karena apotek itu sekarang kalau ngasih obat dia kasih tanggal dan jumlah. Tanggal, nama, dan jumlah. Misalnya Bapak dapat amlodipin 10 mg 1x1 diberikan bulan lalu tanggal 20 Desember. Terus saya visit Bapak tanggal 15 Januari. Harusnya obatnya tinggal 5 kan? Kan dikasihnya sebulan sekali, harusnya tinggal 5. Saya bilang, Pak mana obatnya Pak? Saya sekarang minta begitu perawat. Dia bawa itu plastiknya. Di plastiknya masih 11 Pak Tony. Masih 11 kan. Terus saya nggak akan ribut, tuh saya tanya dulu, Pak, Bapak selain dari amlodipinnya, selain dapat dari apotek ini, Bapak beli di mana lagi? Enggak dok, saya semua dari apotek di sini. Oh, Bapak minumnya rajin. Rajin dokter. Saya tinggal tunjukin. Pak, kalau rajin ini harus sisanya 5 loh. Bapak masih 11 loh. Dia bilang, iya dok, suka lupa ya. Udah ada ilmunya Pak. 70% tekanan darah tidak tercapai itu compliance. Nah itu Bapak Ibu sekalian jangan gini ya, dok nggak turun-turun. Terus nanti dokternya, maaf ya dokter tuh nggak semua punya waktu loh. Nanyain pasien-pasien satu-satu seperti saya tanya seperti itu. Biasanya saya ambil kasus aja. Karena nggak cukup Pak waktunya ya. Nggak cukup. Dokter-dokter DPJP itu kadang-kadang satu rumah sakit dokter penyakit dalamnya cuma 2.
dia ke ruangan segala macam gitu. Nah kalau saya sering yang saya ajari adalah dokter umum dan perawat untuk itu nanti dia tinggal lapor sama saya tinggal motivasi aja gitu ya. Nah itu nanti Bapak Ibu sekalian hati-hati karena nanti kalau misalnya saya udah minum 3 obat ya, saya udah minumnya itu teratur dok, itu dokternya harus nambahin obat. Jangan salah, kalau Bapak udah teratur itu berarti hipertensinya namanya hipertensi resisten. Bapak harus dapat obat 4 macam dengan jenis obat yang beragam, yang efek sampingnya juga ada gitu ya. Itu berat buat dokter, nanti harus follow up lagi. Nah jangan kayak gitu karena ternyata Bapak minum obatnya nggak benar. Jadi yang 3 ini aja belum maksimal gitu ya. Nah itu Bapak-bapak Ibu sekalian itu harus disampaikan sama dokternya. Saya akan tambah obat kalau pasiennya udah bagus, baru saya perlu tambah obat. Kalau nggak nih saya tambah obat, ya percuma-percuma juga nggak akan turun ya. Nggak cuma orang dialisis ya, orang umum juga kalau udah ngobatin hipertensi, compliance itu penyebab utama karena bosen lah dok minum obat, bilang ya Allah Pak, kita nggak boleh bosen ya Pak ya, bagaimana dong orang memang seperti itu caranya kami mengontrol. Cuman satu lagi, tekanan darah orang on dialisis itu nggak boleh terlalu rendah juga Bapak Ibu ya, jangan minta normal ya. Tekanan darah orang dialisis itu sehari-hari itu boleh agak tinggi ya, itu ada studinya di Amerika. Jadi kalau tekanan darahnya terlalu rendah sampai normal nih, 130/80, 120/70 itu kurang bagus. Jadi Bapak masih boleh agak tinggi 140, 150, tapi nggak boleh 180, 200 jangan ya. Dan ingat tekanan darah itu Bapak jangan terlalu ini kalau sebelum cuci darah dia agak tinggi. Karena nanti itu tingginya gara-gara cairan yang ada di badan Bapak yang harus dibuang. Jadi biasa nanti setelah dialisis dia harusnya turun sekitar 10 sampai 30 mm Hg lah. Tadinya 170 bisa jadi 140 atau 150. Kenapa ya dok kalau tensinya tinggi itu nggak boleh suntik EPO dok? Terus berapa sebenarnya batas tingginya dok? Oh iya. Ya, yang tadi saya udah sampaikan ya bahwa memang tekanan darah tinggi dengan EPO itu dia berpengaruh pada saat peningkatan HB yang cepat ya. Jadi sebetulnya nggak ada, saya cari juga ya, ada kontraindikasi nggak penyuntikan HB pada tekanan darah berapa pada saat penyuntikannya ya. Itu nggak ada. Yang harus diperhatikan itu adalah yang tadi. Kalau orang HB naiknya cepat dan tensinya tinggi, ini harus hati-hati. Jadi apa? Harus hati-hati itu kita harus follow up. Jadi dokternya harus siapkan bahwa kemungkinan tekanan darahnya akan naik sehingga diberikan obat tambahan gitu ya. Jadi sebetulnya kalau ditanya berapa yang boleh disuntik HB, saya cari referensi juga nggak ada Mbak Hana ya. Jadi boleh aja sih disuntik, cuman dokternya disampaikan bahwa pasien ini tekanan darahnya belum terkontrol ya. Jadi kalau tekanan darahnya belum terkontrol, kita harus siap-siap karena HB dengan peningkatan HB dia akan naik gitu ya. Jadi bukan tidak boleh, tapi saya lihat memang masih banyak yang takut akhirnya tidak disuntik. Ya boleh-boleh aja karena takutnya ya. Karena begini, kalau takut tensi tambah naik loh Mbak ya. Karena begitu nanti saya tensinya naik lagi gitu. Nah ini harus disampaikan sama pasien ya. Karena kalau orang udah takut mau disuntik takut, itu tensi pasti naik karena ada kekhawatiran. Dengan kekhawatiran denyut jantung naik bertambah. Denyut jantung bertambah tensi pada naik. Itu yang terjadi. Pak Menkes bilang, waduh 35% nakes gagal disuntik karena hipertensi. Terus saya sampai ketawa-ketawa dan saya lihat sendiri loh teman-teman saya ya. Jadi dia waktu di ruangan di tensi normal. Begitu sampai ke poli buat disuntik vaksin, dia kan duduk-duduk dulu tuh. Itu ternyata para nakes itu banyak loh yang takut disuntik. Jadi dia udah berdebar. Jadi waktu mau divaksin kan harus ditensi, itu naik tensinya. Akhirnya batal. Pak Budi Sadikin kan bilang, ini sampai 35% nakes gagal disuntik. Pas saya lihat gitu, jadi akhirnya sekarang gini, orang nakes itu yang mau disuntik terus pada tensinya tinggi itu nggak boleh balik lagi. Ayo pada istirahat, narik nafas gitu. Jadi mereka takut disuntik ternyata ya. Nah sama seperti itu. Jadi teman-teman kalau ada kekhawatiran, ya tensi itu bisa naik. Tapi sebetulnya tidak ada kontraindikasi berapa tekanan darah. Cuman kalau misalnya orang yang tekanan darahnya tinggi sekali, misalnya 180/110,
Kalau mau disuntik EPO, tensinya obat darah tingginya tambahin dulu karena EPO ini akan menaikkan tensi, tapi bukan habis disuntik naik. Naiknya nanti kalau HB-nya naik. Jadi kalau mau naik nanti sebulan lagi gitu, ya. Dan tadi Pak Tony tanya targetnya berapa? HB itu paling tinggi kalau orang buat dialisis 12 aja udah cukup. 12 juga udah cukup ya. Pokoknya yang penting di atas 10. 12 itu udah maksimal karena ada studinya kalau di atas itu malah berakibat buruk. Banyak orang yang kena stroke, kena serangan jantung pada pasien dialisis dengan HB terlalu tinggi ya. Yang penting Bapak Ibu sudah di atas 10 aja udah cukup. Dia udah optimal lah seperti itu. Gitu mungkin Mbak Hana ya. Ya udah oke lah dok berarti ya. Iya. Di atas 10 ya dok untuk pasien dialisis. Iya. Memang hipertensi situasional ini suka tiba-tiba muncul kalau lagi takut dok. Iya benar. Itu kalau orang lagi takut, lagi stres, tensinya naik itu normal Mbak. Justru kalau orang lagi stres, lagi takut, tensinya normal-normal aja itu sakit Mbak. Ya itu hipotiroid namanya ya. Jadi itu normal, tapi dia bukan berarti harus diobatin. Dia tinggal tarik nafas. Itu teman-teman saya banyak di poli kita suruh istirahat, merem, narik nafas, habis diukur tensinya turun lagi ya. Itu mah normal kalau orang takut tensinya naik. Itu adalah alert dari badan kita ya. Iya, kebetulan saya lagi di opnam ini gara-gara anemia. Jadi saya itu tiap akhir bulan pasti drop, HP pasti 5. Padahal suntik EPO sudah seminggu sekali. Terus makanan sudah bergizi, minum obat penambah darah juga sudah. Terus pokoknya segala usaha juga sudah dilakukan lah. Tapi tetap kenapa selalu drop ya? Tolong untuk katanya cek BAB saya cek nggak pernah hitam, maksudnya nggak ada pendarahan kayaknya sih. Itu kenapa ya dok? Tolong dibantu dok. Ya, oke Pak Anang. Ya, jadi kembali ya kalau Bapak HB-nya 5, akhir bulan 5. Sudah dapat EPO, sudah dapat besi. Kembali, 1 EPO itu ada dosisnya, ya, ada dosisnya. Jadi pemberiannya itu dia harus betul dosisnya, ya. Nah, EPO itu ada begini, ada yang disebut namanya inisiasi. Fase inisiasi itu pas pertama kali pakai. Kita untuk naikin. Nah, kalau udah sampai targetnya, itu nanti ada dosis maintenance namanya untuk mempertahankan biar tidak turun lagi, ya. Nah, kalau untuk inisiasi itu Bapak harus dapatnya itu 2 kali seminggu, Pak, minimal, ya. Untuk EPO yang short acting, 2 kali seminggu dosisnya itu sekitar 50 unit per kilogram berat badan. Ya gitu. Jadi kalau dosisnya belum sampai ke situ, pasti HB-nya turun lagi, ya. Pasti bukan turun lagi, pasti HB-nya turun karena dia nggak bisa naik. Jadi dengan tadi status besi harus normal gitu. Jadi tadi Bapak sampaikan pemberian EPO-nya sekali seminggu. Saya rasa Bapak kalau HB-nya 5 sekali seminggu itu pasti udah under dosisnya udah di bawah kebutuhan. Pasti tidak akan naik ya. Nah, tapi kalau pasien HB pada umumnya kalau pasien dialisis kalau HB kurang dari 7 itu Bapak Ibu sekalian sudah menunjukkan gejala kekurangan oksigen. Berdebar-debar, nggak bisa tidur, lemes, kelayangan, kuning-kuning, nggak bergairah. Nah itu kita nggak bisa nunggu ngobatin HB dengan EPO karena harus nunggu 2 bulan baru naik sampai bagus. Jadi itu biasanya memang harus ditransfusi dulu ya untuk mengurangi komplikasi akibat kekurangan oksigen lama. Apalagi kalau misalnya jantungnya udah besar Pak. Kalau jantung pasien dialisis itu pada umumnya besar, bengkak. Kenapa? Karena ada cairan yang ditahan, sehingga jantung bekerja keras dan akhirnya dia membesar, melebar, dan pompanya kurang baik. Nah, kalau jantung yang besar gitu terus HB-nya kurang, oksigennya kurang, sedangkan dia harus bekerja keras, nggak boleh. Nanti dia tambah jelek fungsinya, sehingga pada saat itu pasien harus ditransfusi. Jadi kita transfusi dulu, biasanya sampai 7 gitu, kita baru mulai EPO-nya ya. Dan ingat EPO-nya itu harus sesuai dosis. Jadi kita kalau mau kasih EPO itu kasih yang benar atau nggak usah sama sekali karena kalau ngasihnya di bawah dosis itu kayak kita mubazir gitu. Kita
nggak akan efektif gitu ya. Tetap aja Bapak transfusi juga. Jadi dosisnya yang tadi 50 unit per kilo ya. 2 kali seminggu. Kalau pakai yang panjang, misalnya ada Sera, kalau di Indonesia namanya Mirsera, atau ada lagi yang disebutnya darbepoetin, di Indonesia namanya NESP. Itu ada yang bisa disuntikan 2 kali sebulan. Tapi dia saya rasa belum dipakai untuk pasien BPJS dan harganya mahal. Itu 1 kali suntik bisa 500.000 gitu ya. Jadi Bapak yang pertama tadi pastikan bahwa dosisnya cukup dan kadar besinya cukup. Kalau itu sudah juga Pak, seperti saya sampaikan tadi, nanti EPO itu ada yang tidak berespon. EPO itu misalnya permulaan 50, nggak naik, yang lain masih udah beres urusan yang lain, belum naik, kita harus naikkan dosisnya, dokter harus naikkan dosis dulu, sampai 75 dulu. Nggak naik juga, kita boleh naikkan sampai 100. Nggak naik juga, kita harus cari yang tadi. Sambil dicari, kita harus cari nih, ada yang luar biasa nih pada pasien ini yang harus kita perbaiki. Nah, itu satu. Tadi saya udah sampaikan ya, selain inflamasi, kadar ureum, kadar racun yang tinggi, dialisis yang nggak adekuat, selain pendarahan, juga ada satu yang saya lupa tadi sampaikan. Jadi ada yang disebut hemolitik. Jadi umurnya sel darah merah itu kalau habis sel darah merah itu dia umurnya nggak panjang. Jadi dia umur sel darah merah itu yang betul ya itu sekitar 120 hari ya, sekitar 4 bulan. Nanti 4 bulan dia dipecah sendiri terus dibentuk. Tapi pembentukan sel darah merah itu terus terjadi ya. Nah, nanti ada yang umur sel darah merahnya jadi pendek Mbak Hana. Jadi misalnya dia 60 hari sudah dipecah. Nah, itu penyebabnya apa? Racun. Racun dari ginjal kita ya. Itu bisa bikin umur sel darah merah pendek. Nah, pada pasien-pasien seperti ini berarti produksi sel darah merahnya harus dipercepatkan. Nah, ini biasanya yang dosis EPO-nya harus tinggi, harus dinaik-naikkan ya. Ada juga nanti penyebab sel darah merahnya pecah itu karena pembuluh darah itu ada yang menyempit. Saking kecilnya, jadi sel darah merah itu sering kebentur. Mekanik sering kebentur, akhirnya dia pecah. Ada juga seperti itu, dan itu biasa juga terjadi pada pasien-pasien dialisis. Nah, dalam hal ini pada umumnya nanti yang tadi dosis EPO-nya harus agak tinggi. Tapi ada juga yang nanti misalnya dosis EPO udah maksimal, segala macam udah diperbaiki dia tidak bisa. Seperti saya bilang, kita ini manusia ya, kita berusaha dan ternyata masih ada batasnya. Itu ada yang akhirnya memang kita udah nggak bisa diapa-apain lagi, udah itu yang kita sebut dengan EPO resisten ya, yang seperti itu ya nanti terpaksa jalan keluarnya itu adalah pemberian transfusi yang berkala ya. Tapi biasanya untuk ke arah situ ini jalannya masih panjang dan biasanya jalan yang panjang ini belum semua ditempuh nih dalam evaluasi anemia. Jadi buat Pak Anang nanti silahkan komunikasikan lagi dengan dokter yang merawat. Dok, sebetulnya penyebab saya ini HB-nya turun terus apa dok? Perdarahan kalau nggak ada, apa dosis EPO saya udah cukup dok? Gitu ya. Apa saya tanya lagi sama Pak Anang. Gimana? Pakai 3.000 IU setiap suntiknya seminggu dua kali berarti. Ya. Seminggu 2 kali, maaf. Seminggu 2 kali bukan seminggu sekali. Seminggu 2 kali betul. Nanti dilihat dosisnya Pak Anang ya. Apakah sudah pernah ditingkatkan? Apakah itu jadi ada tahap-tahapnya. Nanti kita cari kalau misalnya Pak Anang ternyata nggak sampai juga, saya mau tanya sama Pak Anang, ferritin Pak Anang berapa? Ya, saya curiganya ke arah situ nih ya. Ferritinnya berapa angkanya? Karena ini ya, kan saya baru pindah CAPD, baru 3 bulan. Sebelumnya kan saya pasien HD 2,5 tahun. Ya. Pindah CAPD 3 bulan itu ureum kreatinin selalu tinggi memang. Kata perawat CAPD-nya katanya normal itu Mas. Kalau pasien baru CAPD biasanya penyesuaian sampai kreatinin normal itu 6 bulan katanya begitu. Oh, Bapak baru pindah CAPD ya. Nanti Bapak kalau sudah CAPD nanti memang pada 3 sampai 6 bulan Bapak dievaluasi.
kecukupan CAPD-nya, cukup baik atau enggak ya. Kalau belum cukup nanti resep CAPD-nya akan disesuaikan sama dokternya. Kan nanti ada macam-macam, ada PET dulu, dihitung KT/V. Nah, setelah itu nanti Bapak biasanya kalau pasien CAPD, EPO-nya itu bisa diberikan lebih jarang pada umumnya karena responnya lebih baik gitu kan. Nah, nanti juga yang tadi saya masih concern sama yang tadi. Pak Anang ini harus diperiksa ferritinnya ya. Karena kalau ferritinnya terlalu tinggi, nggak jalan EPO-nya Pak Anang ya. Begitu. Mangga, nanti boleh dikonsultasi. Pak Anang di mana ya? Pak Anang di mana ya? Di Kediri. Kediri itu sama Mas Badrul. Sorry, Dokter Badrul ya? Dokter Imam. Oh, beda-beda rumah sakit. Sana saya ada adik angkatan saya, Dokter Badrul, dokter polisi. Ya, silakan konsultasi ya sama dokternya. Yang terlalu tinggi apanya dok tadi dok? Ferritin. Ferritin. F-E-R-I-T-I-N. Ferrifin ya? Nah, coba dicek Pak Anang ya. Ya belum pernah. Kalau tinggi nanti bisa kita tangani ya. Ada caranya bilang. Iya, terima kasih dok. Iya. Oke. Saya sudah menggunakan Eporon yang 3000 IU sejak Februari tahun 2020. Selama saya mengkonsumsi suntikan Eporon, HB saya itu selalu naik, Dok. Jadi sebelumnya saya selalu 67 dan bisa dikatakan saya sempat hopeless karena saya selalu drop dan HB saya selalu nggak pernah naik dan saya selalu berantem dengan kepala ruangan karena saya harus diminta selalu transfusi dan transfusi. Sedangkan saya sendiri sadar kalau transfusi saya tidak kuat, badan saya nggak kuat gitu. Jadi setelah saya dikenalkan oleh Pak Tony, coba Nov pakai Eporon katanya gitu. Akhirnya saya dengan berikhtiar dan berdoa, ya sudahlah saya coba. Karena semua suntikan selama hampir 6 tahun saya udah pakai semua suntikan nih dok. Eprek, Rekormon, Renogen, semua ada. Nggak ada suntikan yang skip sama saya. Semua saya udah pakai. Tapi selalu zero gitu. Intinya nihil, HB saya selalu rendah. Sampai saya ketemu dengan yang namanya Eporon, saya selalu naik. HB saya di 3 bulan pertama itu HB saya 8, lalu ke 9, lalu ke 10, lalu ke 12. Itulah puncaknya saya HB saya 12,4. Nah, jadi pertanyaan saya itu dok, bagaimana cara penggunaan Eporon yang baik dan benar? Itu yang pertama. Ya lalu yang kedua, berat badan saya itu setelah menggunakan Eporon mengalami kenaikan yang cukup signifikan selama 1 tahun ini, yaitu sebanyak 7 kg. Apakah itu normal? Seperti itu dok. Jadi ya sekalian sharing sekaligus ingin memberitahukan bahwa wow berat badan saya ini daging semua loh, bukan air gitu loh. Jadi begini Mbak Nova ya. Jadi Mbak Nova tadi udah bagus loh. Kalau nanya pakai Eporon yang baik bagaimana ya? Kalau menurut saya Mbak Nova kan ini suatu contoh di mana respon dari EPO-nya bagus ya. Karena EPO itu kalau dikasih memang naik HB-nya ya. HB-nya naik dan nanti kalau pada sampai 1 tahap tadi Mbak Nova udah bilang udah lebih dari 12, itu dosisnya harus diturunin Mbak Nova. Jangan dibiarin naik terus ya. Begitu. Jangan dibiarin, iya nggak boleh nanti Mbak Nova terlalu kental. Nah dosisnya nanti diturunkan, minta sama dokternya ya, ada cara menurunkan dosisnya. Jadi nanti dosisnya diturunkan, kadang-kadang Mbak Nova nanti bisa cuma disuntik 1 minggu 1 kali ya gitu. Nah jadi seperti itu. Nah sekarang kenapa kok Mbak Nova bisanya sama Eporon? Jadi seperti saya bilang tadi, EPO itu kan bahan biosimilar ya. Dia itu bukan bahan kimia dibuatnya ya. Itu yang dipakai itu di luar negeri itu kita dapat dari binatang ya sebetulnya pembibitannya. Tapi halal ya, udah diperiksa halal. Pembibitannya itu terus habis itu baru masuk pabrik gitu. Ada sulit sekali buatnya. Nah, jadi pada beberapa studi memang nanti karena EPO A, B, C karena dia beda-beda ya, nggak persis betul strukturnya. Nanti dari reaksi badan juga beda-beda bahannya. Saya ini pengalaman pribadi aja. Saya suka juga menerapkan kalau ada orang dipakai dengan EPO tersebut udah lama terus akhirnya nggak naik, saya ganti mereknya ya.
Karena saya berpikiran dan teorinya juga ada, dia karena dia protein pasti badannya ada reaksi gitu. Dimana nanti akhirnya reaksinya itu salah satunya dia udah nggak respon lagi. Jadi saya ganti merek EPO-nya dan itu pada beberapa pasien berhasil. Mungkin Mbak Nova masuk ke yang situ bahwa dengan penggantian mereknya menjadi respon. Alhamdulillah. Oke. Nah sekarang kenapa jadi naik berat badan ya? Kalau naik berat badan bukan karena EPO-nya Mbak. Karena Mbaknya jadi enak Mbak. Bahkan nanti HB-nya naik. Kalau HB-nya naik, Mbak itu akan badan kita ini metabolismenya akan baik ya. Dan Mbak nanti akan lebih aktif. Terus jantung juga kapasitasnya lebih bagus. Kalau udah enak begitu Mbak, makan kan jadi enak ya. Iya, saya sampai 4 kali dok makan. Makannya enak terus kan ya. Nah, kalau makannya enak seperti ini, itu mah seperti orang normal atau Mbak. Kalau yang masuk sama yang keluar banyakan yang masuk ya kita jadi gemuk ya, gitu kan? Ya, gitu. Betul. Kita jadi gemuk. Cuman kalau Mbak Nova gemuknya itu ya baru 1 tahun terakhir tadi gitu kan. Jadi sekarang itu mah tinggal Mbak Nova lihat aja. Berarti saya makan lebih banyak daripada yang dikeluarkan kan gitu kan. Nah sekarang Mbak Nova nggak usah terlalu takut. Sekarang Mbak Nova diakses aja kalau namanya BMI ya, indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu rumusnya gampang Mbak Nova ya. Berat badan, boleh dicatat sedikit ya. Berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan. Misalnya tinggi badan Mbak Nova 160 cm ya, dibuat meter. 1,6 meter. Itu 1,6-nya dikuadratkan dulu, dikalikan 1,6 kali 1,6 gitu ya. Nanti berat badan keringnya dibagi dengan hasil perkalian itu. Kalau Mbak Nova masih di antara 18,5 sampai 23, Mbak Nova untuk ukuran orang dialisis itu Mbak Nova masih sehat. Ya. Kalau orang dialisis itu gemuknya itu di atas 23 baru disebut agak overweight. Beda sama orang normal, ya. Kalau orang normal overweight itu di atas 18,5. Di atas 18,5. Kalau orang dialisis di atas 23. Mbak Nova tinggal hitung. Kalau masih di situ, Mbak Nova belum gemuk menurut ukuran orang dialisis. Orang dialisis itu harus cabi sedikit seperti dokternya ya. Nah, ya. Karena apa? Ada studinya di dunia. Orang dialisis yang cabi itu insya Allah umurnya lebih panjang dan lebih kualitas hidupnya lebih baik. Gitu katanya ya. Makanya biasanya dokter-dokter dialisis sama perawat-perawat dialisis itu biasanya cabi-cabi karena sering dikirimin makanan sama Bapak Ibu sekalian. Ya. Gitu. Ya. Kalau saya memang dari dulu saya gemuk ya gitu. Mbak Nova nih pintar banget, bisa lihat mata saya kayaknya dokter lagi stres. Iya, Mbak Nova, saya tuh lagi kurang tidur sebetulnya nih karena saya ini sedang menyiapkan ujian S3 saya. Wow. Jadi seperti itu. Kelihatan nih hebat Mbak Nova nih bisa membaca mata. Kelihatan ya aku kurang tidur ya. Ya. Jadi seperti itu ya Mbak Nova, dan yang penting tadi Mbak Nova harus bahagia kan? Harus. Jadi sekarang tidak usah dikhawatirkan dengan gemuknya itu. Saya lihat ini abangnya. Mbak Nova di mana nih? Ini kan fotonya romantis banget. Di mana? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Abangnya ini kan kayaknya romantis banget ya, nggak apa-apa. Abang suka yang cabi-cabi kan? Ya udah. Kayaknya abangnya bilang jangan dikurusin lagi deh. Gitu. Iya benar. Mungkin ya Mbak Nova nggak usah khawatir, nanti dihitung aja ya. Tapi kalau Mbak Nova ternyata BMI-nya udah 27, itu mah sama orang normal Mbak Nova. Kurangin aja makannya. Ya, gitu. Iya. Lapar mulu dok sekarang. Kalau karena badannya enak banyak jalan ya. Tapi hitunglah, saya rasa mungkin belum sampai lah 20 di atas 23 ya. Iya. Okay. Iya.